Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian atau Alfian dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan hari ini Fian dapat tugas dari Ibu Guru PPKN, yaitu yang akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hasil dasar atau pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir, diciptakan oleh Tuhan atau Allah SWT. Kemudian ada ciri-ciri HAM. Apa sih? Apa aja ciri-ciri HAM? Oke, yang pertama bersifat hakiki. Nah, apa sih hakiki? Artinya hak asasi manusia atau HAM semua umat. Nah, jadi HAM ini semua umat gitu loh ya. Kemudian yang kedua ada bersifat universal. Apa sih universal itu? Hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang ya. Universal itu adalah bersifat HAM yang bersifat universal itu adalah HAM yang berlaku untuk semua orang yang universe. Kemudian ada hak bersifat tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan. Nah, dicabut atau diserahkan, universe. Lanjut, yaitu bersifat tidak dapat dibagi. Maksudnya apa universe tidak dapat dibagi? Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan haknya, universe. Oke. Selanjutnya pasal nih ya, pasal yang mengatur mengenai HAM. Yang pertama, pasal 28A yaitu mengatur tentang hak hidup. Pasal 28A itunya. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D itu mengatur tentang hak beribadah, beragama sesuai dengan agamanya ya. Oke, selanjutnya apa lovers? Yaitu nilai HAM dalam Pancasila. Apa sih nilai-nilai yang di Pancasila? Oke, yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif nilai praksis Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai praksisnya yaitu saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Contohnya kita saling menghargai ya. Contohnya apabila ada teman kita sedang melaksanakan ibadah sholat ya, ini apabila dua orang ya, ini dua orang, apabila dua orang teman kita, yang pertama itu Islam dan yang kedua itu non muslim atau non Islam, itu apabila kita sedang melaksanakan sholat, kemudian yang satu harus kita hormati, sebaliknya seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa? Saling menghormati kebebasan ibadah. Ya, saling menghormati kebebasan ibadah, jangan saling menghina. Misalnya Muhammadiyah dan NU sholat taraweh misalnya ya. Yang Muhammadiyah 11 rakaat, NU 24 misalnya, itu tidak boleh. Harus saling menghormati. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, mengakui derajat. Jadi kita harus mengakui derajat kita, jangan tidak hanya menutupi ya. Oke, selanjutnya saling menyayangi ya.
Makanya kita harus saling menyayangi, jangan perpecahan, jangan sampai kita tidak menyayangi antar sesama. Apalagi antar sesama muslim itu harus saling menyayangi. Kemudian persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kebiasaan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi kita contohnya apabila kita memiliki urusan pribadi, utamakanlah urusan negara, urusan umum daripada urusan pribadi. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak. Maaf, yang kedua tadi dari persatuan Indonesia yaitu rela berkorban. Jadi kita harus rela berkorban demi bangsa dan negara, ya, rela berkorban. Dulu para penjajah atau para pejuang kita itu berjuang mati-matian dalam membela atau merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Makanya kita harus rela berjuang, rela berkorban. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita punya janjian jangan dimaksa-paksakan. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan kehendak. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah. Nah, musyawarah apa itu harus musyawarah. Misalnya kita misalnya suami istri, misalnya suami istri, misalnya atau sama istri, rapat membahas pertunjukan Gemah Muhi misalnya. Itu harus musyawarah, ya, musyawarah. Terbanyak misalnya satu usul ini ditampung bagaimana saya punya pendapat ini, bagaimana itu harus namanya bermusyawarah terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghormati hak-hak yang lain. Jadi menghormati hak-hak orang lain, jangan saling menghina, jangan, kita saling menghormati. Kemudian menjaga kepentingan antara hak dan kewajiban, itu harus kita jaga, jangan kita rusak, ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.